Bismillahirrahmanirrahim. Said bin Utsman bercerita bahwa Zunnun al-Misri pernah bercerita. Zunnun berkata, pada waktu itu, dalam aktivitas berkhalwat yang sedang saya jalani, saya pergi ke tepi pantai. Di sana, saya memperhatikan luasnya lautan dan gulung-gulungan ombak yang saling berbenturan dan datang silih berganti. Saya memperhatikan bagaimana ombak-ombak itu saling berbenturan dan menghasilkan kilauan laksana seperti sinar api. Kebetulan, siang itu, cuaca memang sedang cerah dan sangat panas. Kemudian, saya berjalan mendekat ke air. Tiba-tiba, saya melihat seorang sedang berdiri sholat. Dia tampak seperti sesuatu yang sedang usang dan lusuh, mengenakan pakaian kesedihan, kedukaan, dan kesusahan. Lalu, saya menghampirinya dan menyapanya dengan salam. Ketika mendengar salam saya, lantas dia mempercepat sholatnya. Selesai sholat, dia langsung menjawab salam saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, wahai Zunnun. Mendengar balasan salamnya, saya berkata, wahai saudaraku tercinta, dari mana engkau tahu namaku? Lalu dia pun menjawab, ruhku mengenal ruhmu dengan memecahkan penyumbat yang menghalangi hati. Aku pun berkata kepadanya, saya lihat engkau sendirian. Ia menjawab, seseorang, selama dia masih bersama dengan selain Allah, maka berkuranglah ketawakalannya. Aku berkata lagi kepadanya, tidakkah engkau lihat luasnya lautan dan gulungan ombak yang datang silih berganti dan saling berbenturan satu sama lain? Bagaimana gulungan-gulungan ombak itu saling berbenturan dan menghasilkan kilauan seperti sinar api? Ia pun menjawab, iya, saya melihatnya. Saya kira engkau haus. Aku berkata, tolong tunjukkan kepadaku tempat yang airnya bisa diminum, karena saya ingin minum. Ia pun menjawab, sesungguhnya di antara hamba Allah terdapat hamba-hamba yang Allah beri minum dengan gelas cinta kasih. Lalu dari itu, mereka bisa merasakan lezatnya cita rasa makrifah dan mahabbah. Aku berkata, siapakah mereka supaya saya bisa menemui mereka? Ia pun menjawab, mereka itu adalah orang-orang yang menemui Allah dengan jiwa ruhaniyah, hati samawiyah, dan tujuan yang diridhai. Seandainya engkau melihat mereka, niscaya engkau melihat jiwa-jiwa yang gelisah, hati yang cemas, dan mata-mata yang menangis. Mereka itu adalah orang-orang yang memurnikan, lalu mereka dipilih. Orang-orang yang berpikir, lalu tahu dan paham. Orang-orang yang telah mendapatkan, lalu mereka pergi. Maka, cahaya hati terbuka untuk mereka. Lantas, mereka memandang pancaran cahaya dengan mata hati yang tersembunyi. Aku berkata kepadanya, tolong deskripsikan tentang mahabbah. Ia pun menjawab, sesungguhnya orang yang cinta kepada Allah, dia tenggelam dalam lautan kesedihan hingga sampai di dasar kedukaan. Dan tidak ada sesuatu yang lebih menyedihkan hati dari ketakutan berpisah. Orang yang cinta kepada Allah, dia tidak lagi peduli dengan surga dan tidak pula neraka. Kemudian, orang itu menjerit dan meninggal dunia. Semoga Allah merahmatinya. Selanjutnya, diceritakan dari Atha dari ayahnya. Pada waktu itu, Abu Muslim Al-Khawlani kehabisan gandum. Lalu istrinya berkata, wahai Abu Muslim, apakah kita tidak punya gandum lagi? Abu Muslim menjawab, apakah engkau punya sesuatu? Istrinya menjawab, saya hanya punya 1 dirham dari penjualan benang hasil pintalan. Lalu, Abu Muslim berkata, tolong ambilkan uang 1 dirham itu beserta kantong wadah gandum. Kemudian, Abu Muslim Al-Khawlani pergi ke pasar dan berhenti di salah satu kios penjual bahan makanan. Belum sempat beli, tiba-tiba ada seorang peminta menghampiri dirinya dan meminta sedekah. Lantas, dia pun pergi menghindar dari si peminta tersebut dan mendatangi kios lain. Akan tetapi, si peminta itu mengikutinya
dan kembali menghampirinya untuk meminta sedekah. Lalu, dia pun pergi menghindar dan pindah ke kios lain. Akan tetapi, lagi-lagi si peminta itu ternyata masih mengikutinya dan meminta sedekah. Karena merasa jemu, akhirnya dia memberikan uang 1 dirham tersebut kepada si peminta itu. Setelah itu, lantas dia mengambil kantong yang dibawanya dan mengisinya dengan serbuk kayu sisa kerja tukang kayu dicampur dengan tanah. Kemudian, dia pulang dan mengetuk pintu rumahnya dengan hati merasa takut dengan orang rumah. Setelah pintu dibuka oleh istrinya, lantas dia meletakkan kantong tersebut dan langsung pergi lagi. Ketika kantong tersebut dibuka oleh istrinya, ternyata isi kantong itu tidak lagi berisi serbuk kayu bercampur tanah, tapi berisikan gandum putih. Sementara itu, Abu Muslim tidak mengetahui hal itu dan istrinya pun tidak tahu kalau sebenarnya kantong itu sebelumnya diisi dengan serbuk kayu bercampur tanah. Lalu, si istri pun membuat adonan roti dan memasaknya menjadi roti. Ketika waktu telah memasuki sebagian malam, Abu Muslim pulang ke rumah. Setelah masuk dan duduk, istrinya pun menyuguhkan mampan berisikan roti hawari kepadanya. Lalu, Abu Muslim berkata kepadanya, "Wahai istriku, dari mana engkau bisa mendapatkan roti ini?" Istrinya menjawab, "Wahai Abu Muslim, tentu saja dari gandum yang engkau bawa tadi." Mendengar jawaban istrinya, Abu Muslim menangis lalu menyantap roti tersebut. Selanjutnya, Ahmad bin Sahal bercerita bahwa seorang ahli ibadah yang tinggal di gunung yang bernama Abu Farhah As-Saih, salah satu orang yang beramal hanya karena Allah dengan mahabbah kepadanya. Ia bercerita kepadanya, "Ketika saya sedang berjalan-jalan di suatu pegunungan, ketika tiba-tiba saya mendengar suara dari balik sebuah gunung. Dalam hati saya berkata, di situ pasti ada sesuatu. Lantas, saya coba menelusuri sumber suara tersebut. Lalu saya mendengar suara berucap, 'Wahai engkau yang menjadikanku merasa nyaman dan terhibur dengan mengingatmu, yang menjadikanku merasa tidak nyaman bersama dengan makhlukmu, dan yang ada untukku di saat bahagia, kasihanilah kesedihanku hari ini. Berilah saya makrifah kepadamu yang bisa membuat diri ini semakin dekat kepadamu. Wahai yang luar biasa, agung kebaikannya kepada para kekasihnya. Jadikanlah saya hari ini sebagai salah satu kekasihmu yang bertakwa.' Kemudian, saya mendengar jeritan, tapi saya belum melihat siapapun. Lantas, saya pun mencoba menelusuri arah suara jeritan tersebut. Akhirnya, saya menemukan seorang kakek yang tergeletak tidak sadarkan diri. Sementara, sebagian pakaiannya ada yang terbuka. Lalu, saya segera merapikan dan menutupkannya kembali. Saya terus menunggu di sana hingga kakek itu siuman. Setelah siuman, si kakek berkata kepadaku, 'Siapa engkau? Semoga Allah merahmatimu.' Lalu aku menjawab, 'Saya dari bangsa manusia.' Lalu si kakek berkata, 'Menjauhlah dariku dan tinggalkan saya sendiri, karena dari kalianlah saya lari menghindar.' Lalu, kakek itu menangis dan ia pun beranjak pergi meninggalkanku. Lalu, aku berkata kepadanya, 'Semoga Allah merahmatimu. Tolong tunjukkan jalan kepadaku.' Kakek itu menjawab, 'Di sini,' sambil menunjuk ke atas. Selanjutnya, dikisahkan dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari ayahnya. Al-Kisah, ada seorang ahli ibadah dari Bani Israel yang tinggal dan beribadah dalam biara. Kemudian, pada suatu hari, dia melihat-lihat ke arah luar dari dalam biaranya. Tiba-tiba, matanya jatuh pada seorang perempuan. Lalu dia jatuh hati kepada perempuan itu dan terdorong untuk berbuat zina dengannya. Ketika baru saja menginjakkan salah satu kakinya keluar dan kaki yang satunya masih di dalam biara, Allah menurunkan taufik dan perlindungan kepadanya. Dalam hati, dia berkata, 'Apa ini yang akan saya lakukan?' Akhirnya, dia pun tersadar dan merasa menyesal.
Ketika hendak mengangkat salah satu kakinya yang sudah ada di luar tersebut untuk dimasukkan kembali ke dalam biara, dia berkata dalam hati, Tidakkah akan, kaki yang sudah melangkah keluar ingin bermaksiat kepada Allah akan kembali lagi bersamaku? Tidak, itu tidak akan terjadi. Akhirnya, dia membiarkan kakinya itu tetap menggelantung di luar biara, terkena hujan, angin, sinar matahari, dan salju, sehingga kaki itu rusak, busuk, dan akhirnya terlepas dan jatuh. Lalu, Allah memberinya pahala atas hal itu. Lalu, diturunkan dalam sebuah kitab, Zu Ar-Rij, si pemilik kaki, sebagai pujian baginya. Wallahu a'lam bis-shawab.